Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sokletasi. Pada sokletasi, materi yang akan dijelaskan yaitu tentang pengertian sokletasi, prinsip kerja sokletasi, prosedur pengerjaan sokletasi, syarat-syarat pelarut dan sampel pada sokletasi, komponen-komponen alat sokletat, langkah-langkah penggunaan eskalator soklet, dan keuntungan dan kerugian perkolasi. Yang pertama yaitu pengertian dari sokletasi. Sokletasi adalah proses pemisahan dari suatu komponen yang terdapat dalam bahan padat dengan cara penyaringan berulang-ulang menggunakan pelarut tertentu. Sokletasi adalah proses ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru menggunakan alat soklet sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Sokletasi merupakan teknik penyaringan secara berulang dari senyawa kimia yang terdapat dalam bahan alam dengan menggunakan soklet. Sokletasi merupakan teknik penyaringan dengan pelarut organik menggunakan alat soklet di mana antara pelarut dan sampel ditempatkan secara terpisah. Suatu metode pemisahan dengan suatu komponen yang terdapat di dalam, contoh padat dengan cara penyaringan berulang dengan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan dapat tersari dengan sempurna, dan pelarut yang digunakan tergantung pada jenis komponen yang dipisahkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja sokletasi. Yang pertama, sokletasi umumnya menggunakan pelarut yang mudah menguap dan melarutkan senyawa kimia yang terdapat pada bahan tetapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan. Yang kedua, metode sokletasi ini seolah-olah merupakan gabungan antara meserasi dengan perkolasi karena metode ini digunakan pelarut tertentu yang dipanaskan. Yang ketiga, uap yang ditimbulkan akibat pemanasan dengan adanya pendinginan baik secara kontinu akan membasahi sampel. Yang keempat, secara teratur pelarut akan masuk ke dalam soklet membawa senyawa kimia yang diisolasi, tetesan-tetesan atau perkolasi. Hasil tetesan lama-lama akan merendam sampel. Perkenalkan, nama saya Belariana Mateka. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Syarat-syarat pelarut dan sampel pada sokletasi. Dalam sokletasi, pelarut berfungsi untuk melarutkan senyawa yang akan diekstraksi. Biasanya pelarut yang digunakan nonpolar seperti metana. Pelarut tersebut akan menguap dengan pemanasan. Uap panas pelarut dengan adanya kondensor akan mengembun dan jatuh mengenai material padat, sehingga senyawa yang terkandung dalam material padat akan larut bersama larutan tersebut. Syarat-syarat pelarut yang digunakan dalam proses sokletasi adalah: yang pertama, pelarut yang digunakan mudah menguap seperti N-heksan, eter, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua, titik didih pelarut rendah. Yang ketiga, pelarut tidak melarutkan senyawa yang tidak diinginkan. Yang keempat, pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi. Yang kelima, pelarut dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Yang keenam, sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi. Persyaratan sampel yang dapat diekstraksi secara sokletasi. Sampel-sampel yang digunakan mempunyai pori-pori harus lebih besar, contohnya teh. Sampel yang digunakan tidak dapat dilarutkan oleh pelarut yang digunakan. Dinding sampel yang digunakan harus mudah ditembus oleh pelarut. Komponen alat soklet. Secara umum, alat sokletasi terdiri dari 3 bagian besar, yaitu ada labu soklet, ekstraktor soklet, dan kondensor.
Bagian-bagian dari alat soklet antara lain, yang pertama ada kondensor, yang kedua ada timbel, yang ketiga ada pipa F, yang keempat sifon, yang kelima labu alas bulat, yang keenam hot plate. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Jody Pratama Jalil. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Fungsi dari masing-masing komponen alat soklet. Kondensor. Kondensor sebagai pendingin dan mempercepat proses pengembunan. Yang kedua, timbal sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga, pipa F sebagai jalan uap bagi pelarut. Yang keempat, sifon sebagai penghitung siklus sokletasi. Apabila sifon penuh, maka larutan akan jatuh ke labu bulat. Hal ini dinamakan satu siklus. Yang kelima, labu alas bulat sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Kemudian, langkah-langkah pengerjaan sokletasi. Yang pertama, sampel yang sudah dihaluskan ditimbang dan dibungkus kertas saring agar material padat tidak ikut larut bersama pelarut. Sampel kemudian ditempat dalam timbal atau selongsong tempat sampel. Kedua, masukkan pelarut ke dalam alas bulat, biasanya volume pelarut 2 kali sirkulasi, dan tambahkan beberapa butir batu didi untuk meratakan panas. Yang ketiga, soklet dirangkai seperti gambar pada slide 8 dan pastikan air untuk pendingin berjalan. Yang keempat, panaskan pelarut dengan cara reflux di mana suhu pemanas harus lebih rendah dari titik didih senyawa yang akan diekstraksi. Yang kelima, pelarut akan mencapai titik didihnya, kemudian akan menguap dan naik melewati pipa F menuju kondensor, akan mengembunkan uap pelarut sehingga kembali ke fase cair, kemudian menetas secara teratur pada timbal yang berisi sampel. Pelarut secara perlahan merendam sampel dan melarutkan zat aktif yang terdapat dalam timbal. Ketika pelarut telah memenuhi ruangan bahan, sifon akan mengeluarkan seluruh pelarut kembali menuju labu alas bulat. Yang keenam, satu siklus asoklet berakhir ketika sifon mengeluarkan seluruh isinya menuju labu alas bulat. Siklus tersebut dilakukan berulang hingga seluruh senyawa yang diinginkan terekstraksi. Yang terakhir, setelah proses ekstraksi selesai, pelarut dan zat aktif dapat dipisahkan melalui proses penyulingan. Kemudian materi yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari metode sokletasi. Yang pertama, kelebihan dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak. Yang kedua, sampel dapat diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, pelarut lebih sedikit dibandingkan dengan metode maserasi atau perkolasi. Yang keempat, waktu yang digunakan lebih efisien. Yang kelima, proses sokletasi berlangsung cepat. Yang keenam, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. Yang terakhir, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Kemudian kekurangan dari metode sokletasi. Yang pertama, tidak baik dipakai untuk menekstrasi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak dengan adanya pemanasan karena menyebabkan penguraian, contoh beta-karoten. Yang kedua, terjadinya reaksi penguraian akibat proses daur ulang pelarut. Ekstrak yang terkumpul di bagian bawah wadah akan terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi penguraian. Yang ketiga, harus dilakukan identifikasi setelah penyaringan dengan menggunakan reaksi Mayer, Wagner, dan reagen lainnya. Yang kelima, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Sekian materi dari kelompok 4. Atas perhatiannya, terima kasih.